April 2025, dunia gemetar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Iran secara terbuka menghantam jantung Israel. Ratusan rudal dan drone ditembakkan dari berbagai arah. Iron Dome bekerja keras, tapi tak sanggup menahan semuanya. Ledakan terdengar hingga perbatasan, dunia tercengang. Pertanyaannya sederhana, tapi mengerikan. Bagaimana mungkin sebuah negara yang pernah diembargo puluhan tahun, dikap sebagai poros kejahatan oleh Amerika, kini menjelma menjadi kekuatan yang menakutkan? Iran bukan negara baru. Dulu, ia dikenal sebagai Persia, salah satu peradaban paling maju dalam sejarah manusia. Di masa Kekaisaran Achaemenid, Persia menyaingi Yunani dan Mesir. Mereka menciptakan sistem pos pertama di dunia, mengendalikan jalur sutra, dan membangun kota Persepolis yang agung. Bahkan Alexander Agung harus berjuang keras menaklukkannya. Setelah ratusan tahun tenggelam dalam kekuasaan asing dan pengaruh luar, Persia bangkit kembali. Tapi kali ini, dalam bentuk yang berbeda. Republik Islam Iran tahun 1979 menjadi titik balik segalanya. Di tengah gejolak rakyat dan kemarahan terhadap rezim Syah yang didukung Amerika, muncul seorang ulama revolusioner, Ayatollah Khomeini. Dalam satu gerakan besar, monarki yang sudah berdiri puluhan tahun digulingkan. Iran menjadi negara baru, berbasis Islam, anti-Zionis, dan anti-Barat. Mereka keluar dari orbit Washington dan mulai membangun sistem sendiri. Tidak lagi mengandalkan diplomasi manis, tapi ideologi keras. Mati syahid lebih baik daripada hidup dijajah. Iran tahu, mereka tidak bisa mengalahkan Israel atau Amerika secara langsung di medan perang konvensional. Maka mereka menciptakan IRGC, Garda Revolusi Islam, pasukan elit dengan doktrin revolusi. Dari tubuhnya, lahirlah unit paling misterius, pasukan Quds. Pasukan inilah yang menyebar ke Lebanon, membentuk dan mendukung Hizbullah. Mereka hadir di Suriah, menyokong rezim Assad. Mereka menancapkan pengaruh di Irak melalui milisi Syiah. Bahkan di Yaman, mereka mendukung kelompok Houthi melawan aliansi Saudi. Iran tidak berperang langsung, mereka berperang lewat tengen-tengen bayangan, lewat proxy war, drone murah, rudal jarak menengah, sabotase dunia maya, dan pengaruh ideologi. Embargo ekonomi, sanksi internasional, dan isolasi diplomatik selama puluhan tahun tak membuat Iran runtuh. Justru sebaliknya, mereka tumbuh dalam tekanan. Kilang minyak dibangun mandiri, teknologi militer dikembangkan diam-diam, dan ekonomi mereka mulai mencari celah keluar dari sistem barat. Mereka bahkan berhasil mengembangkan program rudal, drone, hingga reaktor nuklir, semua di tengah embargo. Lalu datanglah April tahun 2025. Iran menyerang langsung, bukan lagi lewat milisi. Lebih dari 100 rudal dan drone diluncurkan dari berbagai titik. Israel tak siap. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Iran tidak sendiri. Di hari yang sama, milisi Hizbullah dari Lebanon dan kelompok bersenjata di Suriah juga ikut menyerang. Ini bukan serangan acak, ini serangan yang terkoordinasi dan berhasil mengejutkan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Dan lebih mengejutkannya lagi, banyak negara Arab. Family Dime. Jadi kenapa Iran bisa sekuat ini sekarang? Bukan karena senjatanya saja, tapi karena keyakinan ideologi yang mendalam, anti-imperialisme, pan-Syiah, dan kepercayaan bahwa dunia harus dilawan, bukan diikuti. Iran membangun jaringan militer di seluruh Timur Tengah. Mereka mengirim penasihat militer, membiayai pelatihan, dan membentuk aliansi berdasarkan keyakinan, bukan hanya kepentingan. Iran juga punya pengalaman tempur nyata di berbagai konflik, dari perang Irak, perang Soraya, hingga pertarungan bawah tanah melawan Israel dan Arab Saudi. Yang paling berbahaya bukan kekuatan militernya, tapi kenyataan bahwa Iran sudah terbiasa bertahan dalam kekacauan. Maka pertanyaannya sekarang, apakah dunia siap menghadapi kebangkitan Persia modern? Apakah ini hanya awal dari konfrontasi besar Timur Tengah berikutnya? Atau apakah ini adalah awal dari dunia multipolar, di mana Iran bukan lagi hanya penonton? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, Iran tidak lagi menunggu pengakuan. Mereka mengambil tempatnya di sejarah tanpa paksa.